Bluebird yang kuartal 3-nya naik luar biasa sebelumnya, padahal dia mengalami kerugian yang sangat signifikan. Jadi bisa dikatakan Bluebird ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan ya di kuartal ketiga di 2022. Nah, di video kali ini kita akan coba mengulas tentang laporan keuangan dari Bluebird. Kenapa dia bisa naik segitu luar biasanya, padahal di tengah kondisi ya bisa dikatakan transportasi yang sudah makin banyak pesaingnya ya, terutama dari Gojek dan Grab. Bisa dikatakan kemarin di kuartal ketiga 2021 itu bisa dikatakan apakah ini akhir dari segalanya dari Bluebird. Ternyata di kuartal ketiga 2022 ini mereka berhasil untung yang luar biasa ya. Kalau secara laporan keuangan, secara hasil sebelumnya itu minus 66 miliar, jadi untung 260 miliar ya. Kenaikannya sangat signifikan ya. Nah, di video ini kita akan coba ulas tentang Bluebird itu sendiri, di mana perusahaan yang dari segi nama sudah tidak asing lagi ya, terutama di periode 2000-an lah. 2000-an perusahaan ini berhasil naik muncul ya di permukaan. Dan kalau kita lihat dia didirikan di 29 Maret 2001 dengan perusahaan dengan grup usahanya itu Bluebird Group ya, induknya ya, dengan aktivitas usaha lingkupnya itu bersifat di melalui saluran pipa, pergudangan, aktivitas penunjang angkutan, aktivitas kantor pusat, konsultasi manajemen, perdagangan, reparasi, perawatan mobil. At least yang teman-teman ketahui adalah tentang taksinya. Nah, itu yang dekat dengan kita ya, terutama ya untuk si Bluebird ini sendiri. Oke, kalau kita ulas ya, dari asetnya sendiri tidak mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya dari sebelumnya. Kalau kita lihat dari kas sebelumnya 900 miliar ya, 900 miliar di kuartal ketiga 2022 juga masih sama 965, hanya bertambah 20 miliar aja. Lalu dari segi persediaan pun dia tidak mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Jadi dari segi aset ya, dari segi aset kenaikannya ya minor lah. Dari segi aset minor, liabilitasnya malah bertambah ya. Tapi ini bertambah luar biasa itu di utang usaha pihak ketiga. Di mana utang usaha ini biasanya ya seringnya ini tidak membebani ya, tidak ada bunganya. Nah, ini ada utang berbunganya, yaitu bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun ini ada sekitar 200 miliar ya, 297 miliar. Lalu di utang bank jangka panjang nih juga masih ada 338 miliar. Kalau di total utang banknya itu ya 600-an lah. 600-an miliar ya totalnya ya. Itu total dari hutang berbunganya ya, 600 miliar dengan kas 900. Bisa dikatakan perusahaan ini sehat sih, hanya sebatas itu. Cuman kita cek dulu dari kasnya sendiri ya. Kasnya sendiri kalau kita cek perusahaan ini posisinya berada di mana ya alokasi dananya. Alokasinya paling banyak itu masih di rupiah ya. Rupiah dalam bentuk kas itu sendiri capai ya 100 lah, 100 miliar. Hampir 100 miliar. Dan dolar itu hanya 100 juta. Sisanya itu dalam deposito ya. Deposito rupiah itu ada hampir 700 lah. Bisa dikatakan dari total 965 kalau kita kalkulator, depositonya doang ya, deposito doang, dua tertinggi itu aja totalnya 449 tambah 330 779 miliar, dibagi total seluruhnya 965 kali 100 itu capai 80% sendirilah kenaikan dari depositonya, alokasi deposito yang ada di kas. Ini perlu diapresiasi, berarti uang kasnya tidak terlalu ya diam aja di tempat, dan ini perusahaan yang oke ya dari segi kasnya ya. Dari segi kasnya dan kawan-kawannya perusahaan ini oke lah. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, kalau kita lihat ya dari utang banknya ya. Utang banknya kita cek di note 24. Utang bank kalau kita cek di laporan keuangannya notes 24. Nah, ini utang bank. Kita cek utang banknya ini totalnya, wait,
Saya mau lihat dia ini dengan bunga berapa ya. Nah ini nilai tukar rupiah dan lain-lain fluktuatif. Kalau kita lihat ya, di sini pinjaman meningkat menurun 50 basis point. Ini risiko suku bunganya ya, dari segi suku bunganya. Terus kalau kita cek dari berdasarkan hal lainnya ya, terutama dari segi imbal bunganya ya, bunganya itu capai, kita cek dulu di sini totalnya di tambang jangka panjang. Oke, di notes nomor 14 coba. Kita cek nomor 14. Di sini kita lihat tidak ada ya. Di sini tidak terlihat utangnya berapa. Let's say kalau kemungkinan dia utang jangka panjang di atas 5 tahun lah ya. Kemungkinan range utangnya itu di angka 7 sampai 8% lah. Utang bunganya sekitar sebesar itulah. Untuk utang jangka utangnya bunganya. Jadi di perusahaan yang minimal harus net profit 8% lah. Nah, kalau kita lihat ya dari pendapatannya sendiri, terus laba ruginya berapa? Kalau dari pendapatannya 260, kita bagi net profitnya 260 dibagi dengan totalnya 2508 kali 100%, net profitnya di angka 10% lah. Di angka 10% bisa dikatakan so-so lah untuk perusahaan ini. Tidak jelek dan tidak baik juga ya. Jadi biasa saja, tidak ada yang di besar-besarkan atau dijelekkan lah dari Bluebird ini sendiri. Dari pendapatannya sendiri, kendaraan taksi ini mengalami kenaikan yang signifikan ya. Dari sebelumnya 1 triliun ya, 1 triliun pendapatannya di 2021, di 2022 ini naik jadi 1,9. Berarti bisa dikatakan naik 1 triliun sendiri. Nah, itu hal yang positif. Dari segi lainnya kalau kita cek, kenaikannya lagi ada di sewa kendaraan. Sewa kendaraan hampir naik 100%. Selain itu ya tidak ada hal yang baik juga sih. Jadi kendaraan taksi ini masih jadi hal yang oke ya. Mungkin salah satu caranya juga Bluebird bekerjasama dengan Gojek dan Grab buat menaruh driver-drivernya bisa tetap mendapatkan penumpang dari Grab dan Gojek itu sendiri ya. Itu makin positif ya. Jadi mereka kolaborasi dan mereka pun juga ada aplikasinya sendiri ya. Setahu saya seperti itu. Itu untuk dari segi Bluebird ya, mengatasi kondisi yang ada sekarang, kondisinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya kenaikannya dari pendapatannya ini sendiri, beban langsungnya juga naik, make sense ya. Terus beban usahanya juga naik. Terus hal-hal lainnya, beban bunga dia berhasil ngepres turun banget, beban lain-lain juga dia berhasil menurunkan. Jadi ini hal yang perlu diapresiasi juga ya. Oke, mungkin itu kondisinya sekarang. Kalau dari segi kesimpulannya sendiri, kondisi sekarang Bluebird murah apa enggak dan oke apa enggak. Dengan PI berada di angka 11, PBV di angka 0,76, perusahaan ini bisa dikatakan masih murah lah, masih murah. Tapi kondisinya dalam year to date atau setahun ini sudah naik 11,23%. Tahun ini ya. Tahun ini udah naik 11%. Cuman kalau kita lihat dari laba sebelum-sebelumnya, ini naiknya lumayan besar banget sih si Bluebird ini sendiri. Dengan cash juga 900 miliar, market cap hanya hampir 4 triliun, jadi seperempatnya perusahaan ini menurut saya oke ya. Cuman untuk jangka panjang akan menjadi persaingan yang ketat ya antara Gojek dan Grab ya. Itu akan menjadi kompetitor juga, persaingan juga, perang harga itu akan jadi sangatlah hal yang jadi concern sendirilah resikonya. Itu mungkin. Jadi apa kondisi sekarang Bluebird menarik untuk dikonsumsi, untuk dibeli? Menurut saya tidak bisa mengatakan bisa, tidak bisa juga mengatakan tidak ya. Karena untuk jangka panjang, untuk long, saya agak sedikit pesimis untuk perusahaan ini. Cuman positifnya adalah perusahaan ini sehat ya. Perusahaan ini sehat dari segi kas dan kawan-kawan dan hutangnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi
so far so good ya. Oke, total debt-nya 600 bisa di cover semuanya dengan cash 900. Itu sih posisi positifnya. Mungkin itu video kali ini tentang Bluebird. Jadi ini termasuk perusahaan turn around, berbalik dari rugi menjadi untung. Selamat yang berhasil pick up perusahaan ini di bawah 1.300 ya. Karena harga yang paling oke sih sejauh ini. Oke, ini tuh video tentang Bluebird.